Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen uji kerja yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Firman Feriza, merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Kota Pagarawan. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG Darjah Batch kedua pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 11 dengan judul Bukti Beriman. Selamat menyaksikan. Iya. Silakan untuk berdoa. Pembelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita terus menjadi pengikut beliau sebagai rakyat kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Oke, di pembelajaran pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Baik, ini kan terlebih dahulu membernya. Ya, panggil ya. Langsung saya absen. Ahmad Tarif. Di Ramadhani. Sarung Faizul. Faizul hadir. Sandra. Yang pertama itu sebelum kita beriman harus berakhlak terlebih dahulu, karena akhlak ini merupakan tolak ukur untuk kita bisa mengenal. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita sedikit terlebih dahulu ya. Hal ini mengaksikan jadi pelajaran ini bukti beriman. Yang mana bukti beriman itu akan saya jelaskan, yakni belum ini ada yang namanya BB4M ya. BB4M ini
merupakan bukti beriman. Yang pertama, memenuhi janji, yang sering saya singkat dengan singkatan MEJI, memenuhi janji. Kita memperjelas tujuan kita dalam belajar ini untuk mengetahui bagaimana bukti beriman tersebut. Mengenai bukti beriman merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang beriman atau tidak. Jadi janji merupakan tanda orang beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Kemudian dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting. Bagaimana contoh janji kepada Allah? Janji kita ketika kita lahir ke dunia ini, yang pertama yakni pas lahir langsung kita berjanji kepada Allah. Apa? Untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Janji kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian janji yang selanjutnya yakni janji kepada sesama manusia. Kita contohkan. Alangkah banyaknya orang kalau berbicara janji tidak pernah Dari video tersebut memenuhi janji. Ini telah saya jelaskan. Kemudian ditanya dalam bukti beriman yang kedua itu adalah mensyukuri nikmat. Jadi mengenai mensyukuri nikmat, syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah. Orang yang masih berkeinginan untuk sekolah, ya, untuk sekolah ini. Insya Allah kita akan ditambah oleh Allah yang namanya nikmat. Nah, nikmat ini bagaimana? Dalam firman-Nya jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. mempergunakan suatu nikmat sesuai Tadi dijelaskan ada dua kategori bersyukur. Bersyukur ini dikatakan ada wa qauli wa fi'li. Nah, ada yang bisa ucapan dan perbuatan. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Oke, silakan Nayara. Kalau itu dia seperti ucapan ya, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ya. Kalau itu merupakan dari ucapan. Cuman kalau syukur itu syukur dengan perbuatan, yang dimana kalau kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kekayaan, kita bisa membagikannya kepada orang yang mampu, yang kurang mampu ya maksudnya. Jadi menjaga lisan. Lidah atau lisan jadi bagian tubuh yang namanya lisan ini al-lisanu kasai. Lisan adalah pedang. Kalau orang tidak bisa menjaga lisan, akan membunuh orang lain dan menyebabkan yang namanya malapetaka. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang dijelaskan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir faltakun khairan aw liyasmut." Apa kata-katanya? Abi Hurairah menjelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan meyakini hari akhir, maka tolong menjaga mulut atau berkata dengan perkataan yang baik. Seperti yang kita lihat belum lama ini di media sosial, yang terjadi adalah selain menjaga lisan, itu kita harus menutupi aib orang lain, yang mana aib adalah celah. Tersebut memakan daging bangkai saudaranya sendiri, yang tidak bagus. Nah, jadi yang terakhir, ismu wala tajassasu wala yaghtab wa ayuhikum ayalikum
ayat Dan orang ini mengatakan, wallahi masih bisa menyebar ayat ini. Dalam hal ini silakan kalian membagi kelompokkan. Yang sebelah sini yang laki-laki, yang sebelah sini perempuan. Nah, ini dan menjaga aib orang lain. Nah, yang ini nih nanti kalian setiap kelompok satu materi, ya. Silakan kalian pilih salah satu isinya saja. Terus yang kedua, kemudian sibukkan pengertian tersebut dengan contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian cari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini saya berikan waktu sekitar kurang lebih 10 menit mulai dari sekarang. Mendiskusikan, apakah ada yang ingin langsung presentasi? Nah, sedikit lagi ya. Untuk jadi ini sistem kucang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berharga. Melalui lisan, yang tidak terkata muncul pertengkaran dan perselisihan. Bisa membuat malapetaka yang besar. Yang tidak berguna akibatnya. Contohnya, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya dari perkataannya. Misalnya dari perkataan akan menyebabkan malapetaka bagi orang lain. adapun hadisnya, Hadis bahaya lisan. Aktsarul khotoya bani Adam fi lisani. Artinya, kebanyakan dosa anak Adam disebabkan karena lisannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang sikapnya hadis tentang menjaga lisan yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang salah, maaf kepada Allah kami mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya Cinta Maya Putri, saya Maya Rasa Putri, saya Zahra Nabila, dan saya sendiri sebagai moderator Aisyah Kabila. Ini pembacaan materi pertama akan dibaca oleh Dayang Sakuda Putri. Baik, materi kita yaitu memenuhi janji. Apa sih itu memenuhi janji? Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dibeli. Dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Janji juga memiliki dua kategori yang akan dijelaskan oleh Zita. Menjaga aib orang lain. Aib adalah celah, noda, dan perilaku hina. Jika aib itu terbuka, maka sama saja dengan menaruh barang di muka. Jadi, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga akan merasa sangat malu. Hancur lebur martabat dan nama baiknya. Jaga aib orang lain ini. Mungkin ada yang belum jelas. Kalau dari kalian yang ingin bertanya boleh. Bapak, saya ingin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri? Yang selanjutnya dia selalu berkembang ibadah. Karena kalau kita dia melaksanakan ibadah tersebut bukan hanya sekedar menunaikan, kita betul-betul iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, langkah baiknya silakan kalian berdoa dipimpin oleh iman kalian. Demikian teman pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya kita akan mempelajari tentang qada dan qadar. Bahwa saya akan menjelaskan melalui pertemuan selanjutnya. Dalam belajar ini, setelah kita berdoa, bahwasanya berdoa merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya sekedar membaca surah Al-Fatihah. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita bisa yang namanya tetap membagikan terus berada ya. Jadi pembelajaran ini saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.